Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sebelum itu ada di antara jamaah kita yang dirawat, ya, saudara kita Bapak Eko oge Aki Oli anjeunna nuju teu Darah Ramang di Pasihan cocobi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjeunna didamangkeun, ya, ku Allah Subhanahu wa taala oge di Pasihan. Mudah-mudahan bentuk kafaratud dzunub, ya, penghapus dosa, sareng di Pasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kemarin kita sampai ke perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jazakallahu khair. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan Dia, yaitu Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat, dalam surat Surah ayat 11. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, maka mereka tidak menafikan apa-apa yang telah mensifati Allah terhadap dirinya. Jadi apapun yang disifati oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan nama Allah dalam Al-Quran yang mana Allah menamai dan mensifati dirinya, maka Ahlussunnah tidak boleh menafikan. Kata Allah A, ya A. Kata Allah B, ya B, sudah. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan tahrif, merubah kalimat dari tempatnya. Artinya tidak boleh mentahrif, merubah makna daripada makna sebenarnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak berbuat ilhad, artinya tidak berbuat atau melenceng di dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memalingkan, ya, dengan cara menafikan, meniadakan. Wala yukayyifuna, dan mereka tidak mengkaifiatkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh disamakan, walaupun namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Li'annahu subhanahu wa la samiyya lahu wa la kuf'a lahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Wala nidda lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh
Allah Subhanahu wa taala dikiaskan dengan makhluknya. Ya, dikiaskan dengan makhluknya. Baik, ini sudah kita bacakan ya. Kemudian Syekh mengatakan, qala rahimahullahu taala fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang zatnya, dirinya, wa bi ghairihi, dan terhadap yang lainnya. Wa asdaqu qila. Waalaikumsalam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapannya yang paling benar, kalamnya yang paling benar, wa ahsanu haditsan, dan ucapannya yang paling bagus, min khalqihi, dibanding makhluknya. Tsumma rusuluhu shadiqun, kemudian para utusan-utusannya shadiqun, yang jujur, masdukun, yang dibenarkan. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Maka berbeda dengan orang-orang yang mereka berucap atas Allah apa-apa yang mereka tidak ketahui. Artinya di sini Syekh mengajak kepada kita untuk apa? Untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadisnya. Karena mereka Rasul adalah orang-orang yang jujur dan dibenarkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mereka berucap atas Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tidak ketahui. Artinya menamai Allah dengan nama yang jelas-jelas Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu. Atau Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat itu. Ya. Maka tidak boleh. Kita harus menamai Allah dengan nama yang telah Allah tetapkan. Nama itu untuk Allah sendiri. Siapa yang menetapkannya? Allah. Dan harus kita sifati Allah dengan apa yang telah disifati oleh Allah sendiri dan oleh Rasulnya. Dan di dalam hal ini akal tidak masuk. Dalam hal ini apa? Akal tidak masuk. Karena harus sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka para ulama mengatakan tidak ada nama Allah wujud. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan dalam Al-Qur'annya bahwasanya Allah wujud. Walaupun secara akal Allah pasti wujud. Wujud nggak Allah? Wujud. Nggak mungkin zat yang maha kuasa menciptakan alam semesta yang ada yang kita lihat ini nggak mungkin nggak wujud. Tetapi pendalilan itu dengan apa? Dengan akal. Sehingga menamai Allah dengan wujud dengan apa itu? Berarti dasarnya apa? Akal. Bukan apa? Bukan Al-Quran, bukan hadis. Makanya kalau kita lihat 99 nama dalam Al-Quran itu nggak ada nama Allah wujud. Ya, ada nggak dalam Al-Quran dan 99 nama yang kita ketahui nama wujud bagi Allah? Nggak ada. Ada nggak nama Qidam bagi Allah? Nggak ada. Ya, yang ada adalah Al-Awwal, huwal awwal wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal, yang maha pertama dan maha terakhir. Dan tentunya ini lebih sempurna dibanding Qidam. Qidam artinya apa? Terdahulu. Berarti kalau ada terdahulu, ada juga yang baru. Beda dengan awal. Kalau awal apa? Zat yang paling pertama. Sebelum semuanya ada, maka Allah ada. Maka itu lebih apa? Lebih sempurna. Nama Al-Awwal dibanding nama Qidam. Taib. Maka di sini apa? Kita harus menetapkan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya. Mereka para sodikun, ya, hamba-hamba Allah, utusan-utusan Allah yang sodikun, yang jujur, masdukun, yang dapat dipercaya. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mengucapkan atas Allah apa-apa yang mereka tidak ketahui. Menamai dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dan ini tidak boleh. Walihada qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu Rabbul Izzah, ya, pemilik kekuasaan, amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifati.
Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para utusan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Taib. Jadi kalau kita lihat dalam surat Shafat ini ayat 180 sampai 182, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, Rabbil Izzah, Rabb penguasa, pemilik kekuasaan, amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifati. Mereka yang mensifati Allah bukan karena dalil Quran dan Sunnah. Sehingga apa Allah? Subhana, maha suci, mensucikan sifat-sifat yang datang dari orang-orang yang mensifati Allahnya bukan dengan dalil Quran dan Sunnah. Kemudian apa kata Allah? Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para utusan, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mensifati Allah dengan sifat yang diinginkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas hawa nafsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi atas apa? Atas wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para utusan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian Syekh mengatakan fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya terhadap apa-apa yang telah mensifati untuknya al-mukhalifun, orang-orang yang menyelisihi para rasul. Itu siapa? Ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisihi para rasul. Berarti di sini apa? Dalil bahwasannya ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasul tetapkan dalam hadisnya. Tidak boleh kita menyelisihi itu. Tidak boleh kita menyelisihi Rasul. Ya, tidak boleh. Wassalama alal mursalina lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aibi, dan keselamatan bagi para utusan. Karena apa? Li salamati maqaluhu, karena keselamatan apa yang diucapkan oleh para utusan. Para utusan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Allah, ketika menamai Allah tentunya dengan nama dan sifat yang Allah inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berbeda dengan orang-orang yang menyelisihi para rasul, mengada-ngada nama atau sifat-sifat bagi Allah yang jelas Allah tidak menetapkannya dalam Al-Quran atau Rasul tidak menetapkannya dalam hadis yang sahih. Maka sekali lagi, intinya ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, dalilnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Hanya Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini hawa nafsu, akal tidak boleh mensifati itu. Ya, ada orang-orang yang kemudian mengatakan Ar-Rahmanu alal arsis tawa diartikan dengan alal arsis taula. Ar-Rahmanu, Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, istawa alal arsh. Kata mereka istawa seperti halnya makhluk istawa. Fa idza stawaita anta alal wa mamaka alal fulki faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika engkau ya Nuh telah beristiwa di atas perahu bersama orang-orang yang bersamamu, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Istawa artinya istaqarra. Ya, artinya istaqarra. Mereka nggak mau mengatakan Allah istawa karena seperti makhluk. Maka kemudian mereka mentahrif. Istawa di sini bukan istawa tapi istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Jadi artinya kata mereka Allah yang Maha Rahman menguasai aras. Allah menguasai aras tidak? Jelas menguasai aras. Bahkan menguasai seluruh alam semesta ini, bukan hanya aras saja. Tapi kalau kita menjadikan istawa dengan istaula, ini harus ada dalil. Ya, tidak boleh. Allah yang mengatakan Allah istawa alal arsh, kita harus menetapkan itu. Kenapa? Karena Allah ingin itu. Nggak boleh kemudian istawa ama kayak manusia atau istawa gitu ya. Akhirnya apa? Memalingkan dari istawa menjadi istaula. Ini salah. Ini salah. Maka di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para utusan. Kenapa? Karena mereka senantiasa selamat di dalam apa? Ucapan-ucapan mereka.
ketika mensifati dan menamai Allah, selamat dari apa? Minan naqsi wal aibi, selamat dari naqs yang kurang, wal aib dan yang cacat. Ya, wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Dan dia, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan di dalam apa yang telah mensifati dan menamai dirinya antara an-nafyu wal itsbat, antara penafian dan pengisbatan, antara peniadaan dan penetapan. Taib, ini paragraf ini yang kita bahas ya. Taib. Kemudian kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ila qaulihi tsumma rusuluhu shadiquna masdukun. Syekh mengatakan ta'lilu li sihhati madhhabi salafi fil iman bi jami'i sifatil waridati fil kitabi was sunnah. Maka ini salah satu bentuk illat sahihnya madhab salaf di dalam masalah keimanan adalah apa? Bi jami'i sifati al waridati fil kitabi was sunnah. Taib. Yaitu apa? Mengumpulkan sifat-sifat yang datang di dalam Quran dan sunnah. Fa innahu idza kana Allahu azza wa jalla a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, karena sesungguhnya apabila Allah adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya, bahkan tentang yang lainnya, wa kana asdaqu qaulan wa ahsanu haditsan, dan Allah adalah ucapannya yang paling benar, ya, dan yang paling jujur, yang paling bagus, wa kana rasuluhu alaihi wassalatu wassalam maka para utusan-utusan, semoga keselamatan bagi mereka, as-shadiqin, yang jujur, fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu, di dalam setiap apa yang mereka kabarkan tentang Allah, ma'sumina minal kadhibi alaihi wal ikhbari anhu bima yukhaliful waqi. Maka tentunya para rasul mereka terjaga, ya, dari apa? Dari kedustaan di dalam mengabarkan tentang Allah, ya. Maka tentunya apa? Para rasul ini maksum, terjaga daripada apa? Kedustaan. Nggak mungkin para rasul ini mengada-ngada untuk Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam nama ataupun sifatnya. Taib. Maka kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, faqad ijtama'at lahul umuru thalathatu latihi anasirud dalalati wal ifham al akmalil wajhi. Maka telah terkumpul, ya, bagi para rasul ini, para utusan, ada 3 unsur di dalam pendalilan dan pemahaman yang paling sempurna. Yang pertama adalah para rasulu a'lamul khalqi bima yuridu ikhbaruhum bihi. Yang pertama adalah rasul makhluk yang paling apa? Yang paling berilmu. Karena apa? Langsung diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aqdaruhum ala bayani dzalik. Dan rasul adalah makhluk yang paling mampu menjelaskan hal itu. Karena langsung dibimbing oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal ifsahu anhu, dan Rasul adalah makhluk yang paling fasih di dalam menjelaskannya. Ketika menjelaskan bahwasannya Allah, ya, dohika rabbuna, ajiba rabbuna, fariha rabbuna. Bahkan fariha, Allah bahagia. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah mempunyai sifat bahagia. Tentunya bahagia yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi bi ardin falah. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dibanding terhadap taubatnya seseorang dibanding seseorang yang ketika menemukan barang temuannya di padang pasir. Dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang seseorang ketika dia melewati padang pasir, di atas kendaraannya ada makanannya, minumannya, pakaiannya, kemudian dia istirahat, turun dari kuda itu, kemudian apa istirahat dia? Ketika dia bangun, melihat kendaraan kudanya dan seluruh barang bawaannya hilang. Akhirnya dia apa? Panik, dia mencari ke sana kemari, ya.
Dengan apa? Dengan kondisi tidak ada harapan lagi, karena tidak ada makanan minuman kecuali di kendaraannya dia. Sampai dia pun apa? Merasa putus asa, dia pun kembali pun tertidur. Ketika dia bangun, ternyata kendaraan itu ada di depan dia. Saking bahagianya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbuka. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya engkau wahai Allah adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasul, akhta'a min syiddatil farah. Saking sangat bahagianya, dia pun salah ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, karena kasaletot gitu ya bahasanya. Tah Allah, maka kata Rasul apa? Allahu asyaddu farhan. Allah sangat bahagia dengan taubat seseorang hamba dibanding hamba itu menemukan apa? Barang temuannya. Kebayang ya, seseorang yang mau mati nggak jadi mati gitu. Karena apa? Karena ternyata barang temuannya atau barang yang hilangnya ditemukan kembali. Sangat bahagia sekali, kita bayangkan. Allah itu lebih bahagia ya dibanding orang tadi menemukan barangnya terhadap hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pada sifat fariha. Ada sifat apa? Bahagia. Tetapi tentunya ini ya yaliku bijalali, yang cocok dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fala yumkinu an yaqa fi kalamihi syai'un minan naqsi wal qusur. Maka tidak mungkin akan keluar dari lisannya Rasul, dari lisannya para utusan Allah Subhanahu wa taala sesuatu minan naqsi, sesuatu yang sifatnya kurang, wal qusur ya, bi khilafi kalami ghairihi, beda dengan ucapan-ucapan selain para nabi atau para rasul. Fa innahu la yakhlu minan naqsin fi ahadin hadhil umur au jami'iha. Maka terkadang tidak lepas dari kekurangan. Ini kalau apa? Ucapan selain para rasul. Adapun para rasul, maka ucapannya senantiasa apa? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Fala yasihu an ya'dila bi kalamihi kalama ghairihi. Maka tidak boleh bagi seseorang dia berpaling dari kalamnya Rasul, berpaling kepada kalamnya selain kalamnya Rasul. Artinya di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah, dalilnya harus Al-Quran dan harus hadis Rasulullah. Tidak boleh yang lainnya. Taib, tidak boleh yang lainnya. Kemudian ketika penulis membawakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya apa? Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shaffat ayat 180 sampai 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dan keselamatan bagi para utusan. Keselamatan bagi para utusan yang senantiasa apa? Yang senantiasa kita ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu tidak menetapkan dan nama yang tidak ada aib ya, atau tidak ada naksin, yang selamat dari aib dan cacat dan kurang. Maka di sini dikatakan oleh siapa? Oleh penulis atau oleh Syekh Khalil Harras, wa alam anna kullan minan nafi wal itsbat fil asma'i was sifat mujmal wa mufassal. Ketahuilah sesungguhnya setiap penafian dan pengisbatan ini perlu diperhatikan ya, perlu tarkiz, perlu fokus ya. Ketahuilah sesungguhnya setiap daripada penafian dan pengisbatan di dalam nama-nama dan sifat itu ada mujmal dan mufassal. Mujmal artinya umum, mufassal artinya terperinci. Amal ijmalu fi nafi, adapun ijmal di dalam penafian, umum di dalam penafian, fahuwa an yanfiya anillahi azza wa jalla kullu ma yudadu kamalihi, kullu ma yudadu kamaluhu min anwa'il uyub wan naqais. Maka penafian yang sifatnya mujmal artinya umum gitu ya, menafikan, yaitu menafikan dari Allah azza wa jalla setiap apa-apa yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah ya, baik dengan bentuk macam-macam aib
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menafikan dari Allah sesuatu penafian, maka biasanya sifatnya ijmal. Dan ijmal ini apa? Taib. Artinya apa? Umum gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Apapun itu. Siapapun dia dari kalangan makhluknya, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menamakan dirinya mutakalim, berbicara, manusia pun berbicara. Berarti apa dengan ayat ini? Beda bicaraannya, tidak serupa bicaraannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Sami'an Basiro, dan Allah menamakan manusia dan memberikan Sami'an Basiro bagi manusia, walaupun Sami dan Basir sama, tapi hakikatnya beda. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Taib. Ketika Allah menetapkan bagi dirinya yadun, bal yadahu mabsutotan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutotan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dalam surat lainnya, surat Muhammad, yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Taib. Maka dengan ayat ini laisa kamitslihi syai', berarti tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk. Ya, walaupun namanya tangan sama, tapi kaifiatnya, hakikatnya wallahu a'lam. Karena apa? Karena kata Allah laisa kamitslihi syai'. Karena kata Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apa? Sesuatu apapun. Walaupun namanya ada tangan, tapi la yatasawwar, tidak boleh kemudian tergambar atau terkiaskan bagi kita. Makanya tadi kalimat sebelumnya apa? Wala yuqasu bi khalqihi. Dan Allah itu tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Tergambar tangan, oh meren tangannya kayak gini, wallahu a'lam bishawab. Nggak boleh kemudian kita ya terkiaskan dengan itu. Cukup kita imani saja. Kemudian ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui bagi Allah ada yang sama, ada yang semisal dengan Allah? Artinya apa? Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah ya terhadap apa yang mereka sifati. Ini secara apa? Secara mujmal. Ini secara bentuk penafian secara mujmal. Jadi sesuatu yang kurang, yang aib, ya, yang cacat, maka itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang penafian yang sifatnya tafsil, mufassal, perinci. Fahuwa an yunazzahullaha. Maka Nabi Taib fahuwa an yunazzahallaha an kulli wahidin min hadil uyub wan naqais bi khususihi. Maka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap daripada aib-aib dan sesuatu yang kurang. Fayunazzahu anil walid, maka mensucikan dari namanya walid, bapak. Allah enggak punya bapak. Wal walad ataupun anak, wasyarik ataupun sekutu, wasahibah ataupun istri, wanid ataupun tandingan, wadid, wal jahli. Allah menafikan dari dirinya apa? Kebodohan, wal ajzi, ketidakmampuan, wal dolal, kesesatan, wanisyan dan lupa, wasinah dan ngantuk, wanaum dan tidur, wal abth dan sia-sia, wal batil dan salah, ila akhirih. Jadi Allah menafikan secara terperinci. Allah menafikan la sinatun wala naum. Ya, Allah tidak ngantuk dan juga tidak pula tidur gitu ya. Dan Allah juga tidak lupa. Ya, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ini hati-hati. Ada kemudian orang mengatakan bahwa saya termasuk sifat Allah adalah lupa. Maka lupa ini adalah sifat yang kurang. Adapun di dalam ayat nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Artinya bukan lupa di sini, tapi apa? Allah meninggalkan mereka. Tarakahum. Ya, karena Allah nggak mungkin lupa. Allah nggak mungkin apa? Nggak mungkin lupa.
Karena lupa itu adalah sifat yang aib, sifat yang kurang. Manusia saja ketika tersifati dengan pelupa, maka kurang kondisinya, ya, tidak bagus, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ternafikan dari sifat nisyan atau yang namanya apa? Lupa. Kemudian walakin laisa fil kitabi wala fis sunnati nafyun mahad, akan tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah penafian yang sifatnya murni. Penafian yang sifatnya murni. Taib. Jadi tidak mungkin atau tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah ketika Allah menafikan, maka nafinya itu peniadaannya itu peniadaan yang murni. Apa maksudnya? Karena peniadaan itu ada dua. Nafiu itu ada dua. Ya, perhatikan. Nafiu itu ada dua. Yang pertama nafiu mahad dan yang kedua nafiu ghairu mahad. Nafiu mahad apa? Nafiu mahad ini adalah nafiu sarf, wa huwa ma lam yatadamman thubutan bi an khalasa fi dilalatihi alal adam. Nafiu mahad, penafian murni, artinya apa? Malam yatadamman thubutan, menafikan sesuatu yang di dalam penafiannya itu tidak mengandung penetapan. Penafian aja, peniadaan saja. Beda ketika apa? Ketika la sinatu wala naum. Ya, Allah tuh tidak tidur, tidak ngantuk, tidak pula tidur. Ini apa? Ada, bukan mahad, tapi ada di dalamnya ada subut. Berarti apa? Ketika Allah menafikan dari dirinya tidak ngantuk dan tidak tidur, berarti apa? Kebalikannya Allah terjaga. Kebalikannya Allah qayyum. Allah mengawasi, Allah kudroh, ya, Allah kuasa. Paham ya? Jadi dalam Al-Quran itu ketika Allah menafikan sesuatu bukan nafyu mahad. Bukan nafyu mahad. Artinya menafikan penafian saja, tapi mengandung di dalamnya ada penetapan. Paham ya? Ketika Allah menafikan sinah, ketika Allah menafikan ajiz ini lemah, berarti apa? Di balik Allah menafikan lemah berarti aslinya Allah adalah kudroh, kuat, aziz, perkasa dan lain sebagainya. Paham ya maksudnya? Taib. Jadi di dalam Al-Quran itu dan juga di dalam sunnah itu bukan hanya penafian mahad. Fa inna nafiya sarfa la madha fihi, karena penafian murni, penafian saja itu tidak ada pujian di dalamnya. Taib. Penafian saja tidak ada pujian di dalamnya. Ketika kita mengatakan kepada kayu ini kayu ini tidak tajam, berarti kita menafikan dari kayu tajam. Berarti mintul, tumpul. Apakah kemudian mengandung pujian di dalamnya? Ya, nggak ada pujian. Karena memang kayu tumpul dia. Ditajam-tajamkan pun tidak akan tajam. Beda kalau kemudian kita katakan ke besi. Ya, besi ini tidak tajam, berarti tumpul. Ini menunjukkan apa? Besi ini kurang gitu. Taib. Beda kalau kita mengatakannya ke kayu. Maka ketika Allah menafikan bagi dirinya, penafian ini mengandung pengisbatan. Paham maksudnya? Ya? Paham atau tunduh? Parma juga tunduh paran kamu. Hah? Paran atau? Paham ya? Taib. Jadi penafian ini adalah ada penafian mahad, ada penafian ghairu mahad. Ketika dijelaskan oleh penulis, oleh Syekh Yasin, qaulul qaili akhihi, ada ucapan seseorang kepada saudaranya, anta lasta bibakhilin. Anta lasta bibakhilin, kamu bukan orang yang pelit.
Ma'nahu artinya anta karim, bahwasanya engkau adalah dermawan, baik gitu ya. Fanafyu fil jumlati sabiqati laysa bimahad. Maka penafian pada kalimat pertama antalas tabi bakhilin ini bukan penafian mahad, tetapi penafian ghairu mahad. Kenapa? Liqauni yatadammanu itsbatus sifati, karena mencakup di dalamnya mengandung di dalamnya apa? Penetapan. Ya, mencakup di dalamnya apa? Penetapan. Ketika kita mengatakan, "Hei, kamu enggak pelit." Berarti apa kebalikannya? Berarti kamu baik, gitu ya. Tapi idza qala qail li akhihi, apabila ada seseorang dia mengatakan kepada temannya, antalasta bizabal wala hajjam, kamu bukanlah orang tukang pemungut sampah dan bukan pula tukang bekam. Jadi kalau di Arab ini zabal ini pemungut sampah, pekerjaan pemungut sampah gitu ya. Sama bekam itu kalau di Arab ini stratanya rendah. Kalau di Arab ya, kalau di kita enggak. Jadi kalau di Arab tukang cukur itu rendah. Di Arab tukang kalau tukang gali bukan sepiteng itu rendah. Jagal, tukang mencit rendah kalau di sana. Jadi jagal tuh dia biasanya pekerjaan-pekerjaan ini dikerjakan oleh orang-orang bawah gitu. Jadi kalau di Arab itu ada strata ya, ada Sayyid, Syarif, ada kastanya, ada Habib, ada apa-apa sampai ada di bawah gitu. Buruh. Ya di pekerjaan buruh gitu ya. Dan di sana ada sedikit kalau kemudian pekerjaannya seperti itu, dia kadang melihatnya dengan sebelah mata gitu. Kalau orang-orang awamnya, tapi kalau orang yang mengenal sunnah tidak. Ya, kalau orang mengenal sunnah tidak. Maksudnya secara keumuman di sana, keumuman orang awam begitu. Ketika ada kebiasaannya, ketika ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, anta lasta bizabal wala hajjam, kamu bukanlah tukang pemungut sampah, bukan pula tukang bekam. Ma'nahu artinya ucapan ini adalah nafyu hataini sifatain, menafikan dua sifat ini dari orang ini, yaitu bukan tukang bekam dan juga bukan tukang sampah. Taib. Maka walaysa fihi isbatun sifatun didiyah. Maka di dalam penafian ini, kamu bukan tukang bekam, ya, ada pujian enggak? Enggak ada pujian. Kamu bukan tukang sampah, ada pujian enggak? Enggak ada pujian. Ya, enggak ada pujian. Maka ketika Allah menafikan bagi dirinya sebuah sifat yang aib seperti ajiz, lemah, tidur, ngantuk, lupa, maka Allah dibalik itu menetapkan sifat yang baik, sifat yang sempurna, ya, mengandung sifat yang sempurna yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Paham ya? Pokoknya mah yang penting mah paham lah ya. Taib. Itu di dalam penafian. Kemudian di dalam pengisbatan juga ada isbat secara mujmal dan ada isbat secara tafsil. Jadi ketika Allah menetapkan ada sifatnya mujmal, menyakup seluruh gitu ya, umum, ada juga yang penetapannya secara terperinci. Seperti Allah Subhanahu wa taala isbatul kamal al-mutlak, menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah yang sempurnanya mutlak. Enggak ada sedikit pun kurang dalam kesempurnaannya. Walhamdul mutlak, dan pujian yang terpuji bagi Allah secara mutlak. Tidak ada sedikit pun yang kurang darinya. Ya. Kama yushiru ilaihi mithlu qawlihi, sebagaimana Allah mengisyaratkan di dalam firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, segala puji, seluruh pujian-pujian yang sempurna ya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala ya permisalan yang tinggi,
Ya, perumpamaan yang tinggi. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan makhluk, tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Ketika kita mendapatkan nama, nggak mungkin Allah dikiaskan dengan makhluknya, karena walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai permisalan yang lebih tinggi. Artinya tidak ada bandingannya. Tidak ada apple to apple yang ada gitu. Kalau kita membandingkan ini, bolehlah dengan ini. Murid kelas 1 pintar dibandingkan dengan kelas 3, bolehlah karena masih manusia. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala ya itu tidak ada. Ya, Allah maha dan maha gitu ya. Begitu pula apa? Begitu pula dengan sifatnya ya. Maka Allah dengan dengan isbat secara terperinci. Allah mengisbatkan secara apa? Secara terperinci. Seperti dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama atsnaita 'ala nafsik, atau as'aluka bi kulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama kepunyaanmu, samai tabihi nafsak, yang mana engkau telah menamai dirimu, au anzaltahu fi kitabika, atau engkau telah menurunkan dalam kitabmu nama-namamu itu, au alamtahu ahadan min khalqika, atau yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, yaitu para rasul, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Di sini ada doa ya, mungkin kita sering as'aluka bi kulli ismin huwalak, samai tabihi nafsak, au anzaltahu fi kitabika, au alamtahu ahadan min khalqika, taib, au ista'tsarta bihi fil ilmil ghaibi indaka. Jadi ada nama-nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaibnya. Jadi yang 99 nama itu adalah 99 yang dikhususkan bagi hambanya, siapa yang menghafalkannya, mengamalkannya, dia akan masuk surga. Ya, 99 ini. Tapi bukan berarti terbatas 99, tidak. Karena ada nama-nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaibnya. Ini sebagaimana hadis apa? Ini hadis riwayat Ahmad ya. Di dalam hadis Bukhari tentang apa? Tentang syafaat. Ketika manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, untuk apa? Untuk supaya dipercepat keputusan ini. Karena kita ini menunggu lama di sana, puluhan ribu tahun di padang mahsyar, dalam kondisi apa? Was-was. Naudzubillah, kondisi matahari ketika itu didekatkan 1 mil. Ya, mending kalau kita diberikan naungan, kalau tidak kepanasan kita. Kita penuh harap-harap cemas, takut kita mendapatkan catatan-catatan dengan tangan kiri kita menerimanya, karena sudah kalau dengan tangan kiri ini kejelekan. Akhirnya apa? Berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Adam agar meminta kepada Allah supaya diputuskan. Ya, karena di padang mahsyarnya aja sudah ngeri itu. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Coba datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sama. Coba datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya kata Nabi Isa, datanglah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, inilah yang dijanjikan untuk saya. Inilah kepunyaan saya. Ya, kepunyaan. Dalam doanya kita sering meminta kepada Allah, wab'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah Muhammad pada tempat yang paling mulia. Kapan itu? Nanti. Ketika semuanya tidak bisa apa-apa kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Rasulullah apa? Menyungkur sujud, bahkan menyebut wa yadhkur bimahamid, menyebut pujian-pujian bagi Allah lam yadhkuruhu min qabl, yang mana Rasul tidak pernah menyebutkan dahulu di dunia. Artinya menyebut nama-nama Allah yang tidak pernah tersebut di dunianya. Maka hadis ini juga para ulama mengatakan bahwasanya ada nama-nama Allah selain nama-nama 99. Hanya saja Allah sembunyikan. Hanya saja Allah sembunyikan. Kalau kata Ibnu Qayyim, kalau kita mengatakan begini, saya ada uang 50.000, barang siapa yang menghafalkan ini saya akan berikan. Ketika saya mengatakan saya ada uang 50.000, barang siapa yang menghafalkan sesuatu saya akan berikan ini, bukan berarti di dompet saya nggak ada uang, ada gitu. Ini kalau logikanya kata Ibnu Qayyim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai nama 99. Barang siapa yang menghafalkannya, mengamalkannya, tidak akan masuk surga. Yang diperintahkan Allah itu 99, bukan berarti nama selain ini nggak ada, ada gitu. Cuman disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini bagi ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu saja, tanpa mentahrif, mentaktil, mentakib, dan mentanzil di dalam menamai ataupun mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.